Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Oktanov dengan NIM 2210651070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum sistem operasi yang kedua dengan dosen pengampunya Pak Tri dan Bu Lintang. Saya di sini akan presentasikan 3 program, yaitu program 6, program 7, dan program 8. Hanya 3 program jika tidak salah. Ya, hanya 3 program. Yang tujuan dari praktikum ini tulis kode program dengan bahasa C di OS Linux, lalu disimpan di ekstensi C, kemudian dijalankan. Dan saya disuruh untuk menjelaskan tujuan dari program tersebut untuk apa dan hasil luarannya bagaimana. Nah, saya sudah mendemonstrasikan dan mencoba sebelumnya. Juga saya sudah ketik di dalam Linux, yaitu program 1, 2, dan 3. Langsung saja pada intinya, saya akan menjelaskan tentang program yang pertama. Sebentar. Nano Prak 2 Pro 1C. Nah, saya sudah menulis semua kode yang ada di praktikum ini. Nah, saya akan langsung jelaskan saja. Satu program. Nah, mari kita mulai dari FCFS. Saya juga sudah merangkum beberapa kalimat yang sudah saya simpulkan dari program-program tersebut. Yang pertama, FCFS. Program ini diminta penggunanya untuk memasukkan jumlah proses dan rincian setiap proses seperti waktu kedatangan, waktu bar stamp, dan nomor proses. Kemudian proses-proses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan. Nah, langsung saja kita memilih nomor 1. Masukkan jumlah proses. Kita masukkan 2 saja. Masukkan rincian proses pertama. Untuk rincian waktu kedatangannya kita atur ke 10 saja, jangan banyak-banyak. Berstemnya 5. Nomor proses pertama. Masukkan rinci proses kedua. Kedua tuh ke 15 saja. Berstemnya 10. Lalu nomor proses kita kedua saja. Nah, hasilnya akan terlihat P1, 10, 15, dan 25. Jadi, jika ada proses ketiga, maka dimulai ke 25. Ini proses 1, runtime 5, waiting 0, dengan waktu menunggu 0 detik karena dia mulai pertama. Jadi kita langsung ke nomor kedua saja. Nomor kedua itu SJF. Ini pengguna dimintakan hampir sama memasukkan jumlah proses dan berstem di setiap prosesnya. Tapi proses-prosesnya diurutkan berdasarkan berstem dan kita menghitung waktu waiting time dan turn on time-nya masing-masing. Langsung saja ke nomor 2. Masukkan jumlah proses 2 juga. Masukkan nomor proses 1. Selanjutnya satu-satu, ini ya satu-satu saja. Nah, keluar. Entah kenapa ini nomor 2-nya saya juga nyari referensi
di teman-teman yang lain juga sudah mempertanyakan tentang hal ini. Katanya hasilnya memang begini, tapi benar katanya. Saya kurang tahu kenapa bisa begini. Jadi ya saya biarkan saja. Jadi kita langsung ke praktikumnya yang kedua, apa? Program yang kedua, penjadwalan CPU. Kita keluar dulu dari ini, 3. Kita masuk ke program yang kedua. Nano Prak 2 program 2. Saya sudah menuliskan dan mendemonstrasikannya juga sebelumnya. Jadi kita langsung ke programnya saja. 2. Titik program. Nah, yang ini lumayan agak banyak soalnya ada 4. Eh, ini mengimplementasikan beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda. Kita lihat dari FCFS, first come first serve. Pertama datang, pertama akan dilayani. Langsung saja masukkan total jumlah proses, kita 2 saja. Masukkan proses burst time 5, yang ini 10. Kita main kelipatan saja. Kalau yang kedua itu sort job first. Jadi yang waktu burstnya paling pendek itu akan yang dilayani dulu. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu yang pertama kali datang yang akan dilayani. Kalau yang kedua, yang paling pendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Kita coba saja. Yang nomor 2. Masukkan jumlah proses kita 3 untuk uji coba. Untuk yang pertama saya akan masukkan 10. Yang kedua itu 5. Yang ini 15. Nah, maka akan terlihat burst time. Yang kedua, yang paling kecil akan dilayani terlebih dahulu, akan dikerjakan terlebih dahulu, baru yang ke-10, yang nomor 1, yang ke-15, yang nomor 3. Jadi yang waktu paling panjang atau paling lama itu akan dilayani terakhir-terakhir, akan dikerjakan terakhir-terakhir. Nah, begitu untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, round robin menggunakan penjadwalan algoritma round robin ini saya kurang paham yang round robin, jadi kita langsung kerjakan saja. Masukkan jumlah proses. Kita 2 saja. Ini burst time-nya 10. Ini 15, 12. Masukkan time quantum 10, 20. Jadi hasilnya akan begini. Waktu rata-rata 4,5. Waktu rata semuanya. Begitu dah, keluarnya begini yang nomor 3. Lalu yang nomor 4, priority scheduling. Prioritasnya yang memiliki prioritas paling tinggi ini, soalnya priority. Langsung saja nomor 4. Masukkan nomor pemproses. Masukkan nomor proses 1. Masukkan burst time and priority. Burst time and priority jadi 20. Burst time total waiting 0, rata-rata waiting 0 karena cuma 1 yang keluar. Turun 20 karena burst time-nya kita milih 20, rata-rata turun 20. Jadi ngikutin yang ini. Oke, kita langsung ke yang nomor 3. Kita keluar dulu. Untuk yang nomor 3, alokasi memori. Nah, ini saya lumayan pahamin. Untuk yang nomor 3, nano. Nah, saya sudah
mendemonstrasikan dan ngetik semua programnya. Kita langsung kerjakan saja. Prak 2 program 3 titik program. Masukkan jumlah blok. Kita gunakan 4 saja, yang paling rendah. Masukkan ukuran setiap blok. Kita pakai kelipatan memori kayak biasanya. Nah, 4 128 256 terus 512. Nah, masukkan jumlah proses. Ya, prosesnya kita gunakan 3 saja, 3 aplikasi gitu. Untuk setiap proses pertama saya akan masukkan 280 sebagai contoh. Yang kedua tuh 133. Yang ketiga itu ringan 25. Nah, jika kita memilih first fit, nomor 1. Nah, seperti biasa aja, urutan yang paling besar 280 akan dialokasikan yang cukup, seperti 512. Ya, 512 yang ada tersedia di sini akan dimasukkan sini. Kenapa tidak ke 256? Karena di sini 280 mana cukup. Dan 133 akan dialokasikan ke 256, 25 ke 64. Jadi ya blok-blok yang cukup saja. Untuk yang base yang kedua hampir sama, tapi biasanya kalau yang 133 gini biasanya akan dipindahkan ke 512 jika 280-nya ini tidak ada. Karena kan ini base fit, tempat yang paling bagus untuk menyimpan data ini ya antara ke 256 atau 512 gitu. Untuk yang nomor 3 worst fit 3. Ya, ini hampir sama. Saya kurang paham yang worst fit ini. Jika tidak ada blok yang memadai, proses akan dianggap tidak dialokasikan. Oh, jadi saya paham gitu yang saya cari di internet. Jika tidak ada blok yang memadai, proses akan dianggap tidak dialokasikan. Itu yang worst fit. Baik, karena sudah cukup penjelasannya. Terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Begini saja praktikum di praktikum kedua. Saya Farel dengan NIM 22 10 65 10 70. Mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya.